Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, pada kesempatan kali ini kita akan memetik faedah dari kitab Abu Islam dari yang berjudul Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun. Saudara kaum muslimin, beliau berkata, pembahasan kita pada kali ini adalah tentang alam baru dari alam-alam gaib, dan itu adalah alam jin dan setan. Yang mendorong kita membahas ini tentang alam jin dan setan adalah 3 perkara. Yang pertama, karena ini berkaitan tentang akidah, iman terhadap perkara yang gaib. Salah satu dasar dari dasar-dasar akidah, rukun dari rukun-rukun iman. Karena itulah Allah mensifati hambanya yang bertakwa bahwasanya mereka beriman dengan perkara yang gaib. Allah menyebutkan dalam kitabnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib dan mereka menegakkan salat dan mereka menafkahkan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Jadi saudara kaum muslimin, alam jin dan setan adalah alam gaib yang wajib bagi kita untuk meyakini keberadaannya, walaupun kita tidak melihatnya, karena Allah telah mengabarkan tentang mereka dalam kitabnya, Rasul telah mengabarkan tentang mereka di dalam sunnahnya. Maka seorang mukmin yang benar keimanannya, dia akan membawa keyakinan ini di dalam hatinya dengan keyakinan yang sahih, keyakinan yang benar tentang keberadaan jin sekalipun mereka tidak melihatnya. Sebagaimana mereka percaya akan adanya udara sekalipun mereka tidak melihat udara. Mereka percaya akan adanya akal sekalipun mereka tidak melihat akal. Maka inilah dia iman kepada perkara yang gaib. Allah telah kabarkan kepada kita di dalam kitabnya, Rasulnya pun juga mengabarkan kepada kita di dalam sunnahnya. Kewajiban bagi kita adalah sami'na wa ata'na. Saudara kaum muslimin, yang kedua, bahwasanya kita di zaman ini, yaitu melihat sebagian manusia mereka mengingkari alam jin dan setan karena mereka mengikuti kelompok sesat di dalam kesesatan mereka. Saudara kaum muslimin, Allah telah kabarkan tentang alam jin dan setan dalam kitabnya, Rasul di dalam sunnahnya. Maka tidak ada jalan bagi kita untuk mengingkari. Siapa yang mengingkarinya, maka sungguh dia telah kafir, sesat dengan kesesatan yang nyata. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Maka di dalam ayat ini dalil menunjukkan tentang adanya jin. Saudara kaum muslimin, Nabi SAW juga bersabda, inna syaitan yajri min bani Adam majradam. Setan berjalan pada anak Adam pada peredaran darah. Saudara kaum muslimin, kemudian yang ketiga, bahwasanya kita di zaman ini mendengar dari sebagian manusia, mereka berbicara tentang jin, mereka mengabarkan berita mereka. Di antara mereka ada yang takut kepada jin dan setan, melebihi takutnya mereka kepada Allah. Di antara mereka ada yang takut kepada para penyihir, kepada para pesulap, karena mereka memiliki hubungan dengan jin lebih besar daripada takutnya mereka kepada Allah. Maka kita ingin mengingatkan, kita ingin memberikan nasihat dan peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman, bahwasanya jin dan setan tidak akan bisa menimpakan bahaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya tidaklah jin dan setan itu berkuasa kecuali terhadap orang-orang yang rusak akidahnya, orang-orang yang lemah akidahnya. Adapun terhadap orang yang beriman, maka Allah katakan, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya makar setan itu amatlah lemah. Madza turidu ba'da zalika? Maka apa yang Anda inginkan setelah kabar ini? Bagaimanapun setan berusaha menimpakan bahaya kepada Anda, mereka tidak akan mampu apabila akidah itu kuat, tawakal kita kepada Allah itu kuat, dan bersandarnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar. Saudara kaum muslimin, adapun setan, maka dia akan mempermainkan orang-orang kafir. Dia akan mempermainkan orang-orang musyrik, para pendosa, sebagaimana anak kecil mempermainkan bola. Saudara kaum muslimin, setan tidak akan mampu melakukan hal ini kepada orang-orang yang beriman kecuali dengan jalan was-was. Apabila seorang mukmin berzikir kepada Tuhannya, setan akan menjauh. Apabila setan akan menjauh, maka jadilah dia seperti lalat yang tidak ada
gunanya, saudara kaum muslimin. Oleh karena itu ketika Nabi ditanya tentang waswas, beliau bersabda, tilka mahdul iman. Itu adalah keimanan yang nyata, yang jelas. Saudara kaum muslimin, apabila akidah itu telah benar, maka setan itu akan lari. Sebagaimana sabda Nabi tentang Umar. Inna syaitan liyapraku ay yahrobu wa yakhafu minka ya Umar. Sesungguhnya setan itu lari, takut kepadamu wahai Umar. Wa madza ma Umar minasilah. Senjata apa yang dibawa oleh Umar? Apa yang dibawa oleh Umar? Tidak ada. Dia hanya memiliki akidah yang kuat di dalam hatinya. Apabila Umar menempuh satu jalan, setan akan memilih jalan yang lain. Apabila Umar duduk satu majelis, setan akan lari darinya. Saudara kaum muslimin, Nabi bersabda kepada Umar, "Inni la anzuru ila syayatinal jinni wal ins qad farru min Umar." Aku melihat setan jin dan manusia, mereka lari dari Umar. Saudara kaum muslimin, laisa hadza khassan bi Umar. Ini tidak hanya khusus bagi Umar saja, tetapi ini juga bagi setiap orang mukmin yang benar akidahnya, yang kuat imannya, tawakalnya kepada Allah, penyandarannya kepada Allah. Maka apabila dia melakukan itu semua, dia akan menang dari setan. Saudara kaum muslimin, apabila akidah itu telah benar, selamat, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya berada pada benteng yang sangat kokoh, yang sangat rapat. Allah berfirman, "Inna ibadi laisa laka alaihim sultan." Sesungguhnya hamba-hambaku, engkau tidak memiliki daya upaya atas mereka. Setan pun juga mengakui, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan oleh lisannya, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyana lahum fil ardi wa la ughwiyanahum fi ajma'in. Ya, disebabkan engkau telah menetapkan aku tersesat. Itu kata iblis, benar-benar aku akan menghiasi mereka di bumi ini. Dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mereka itu ikhlas. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, ya, karena ini berkaitan tentang akidah, maka wajib bagi kita untuk berbicara tentangnya dengan akidah yang benar. Bila tidak, maka ini justru akan menjadikan senjata bagi setan untuk melakukan kita. Saudara kaum muslimin, apakah jin dan setan itu ada dan di mana dia tinggal? Saudara kaum muslimin, jin dan setan itu tinggal di tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang kotor, di tempat-tempat sampah, di tempat-tempat yang najis, seperti WC, hammam. Oleh karena itu, Nabi SAW apabila mendatangi WC, khala, beliau berkata, "A'udzubillahi minal khubsi wal khaba'is." Saudara kaum muslimin, apakah jin dan setan itu mati? Naam, iya, mereka pun juga mati. Mereka termasuk dalam cakupan ayat, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini panah. Saudara kaum muslimin, dan berapakah umur mereka di dunia ini? Ya, saudara kaum muslimin, kita tidak tahu berapa umur mereka di dunia ini, ya, karena Alkitab dan Sunnah tidak menentukannya. Tetapi Allah mengabarkan kepada kita tentang iblis yang terlaknat. Dia akan tetap hidup sampai hari kiamat. Allah mengatakan, qala anzirni ila yaumi ba'sun. Iblis berkata, ya Tuhanku, tangguhkan aku sampai hari berbangkit. Qala innaka minal munzirin. Allah pun mengatakan, engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Saudara kaum muslimin, apakah jin dan setan mereka menikah satu sama lain? Apakah mereka punya keturunan? Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang bidadari surga. Allah mengatakan, lam yatamishunna insun qablahum wala jan. Bidadari surga, mereka belum pernah disentuh oleh selain suami mereka sebelum itu, baik oleh manusia maupun jin. Maka para ulama berdalil dengan ayat ini bahwasanya jin dan setan mereka itu saling menikah. Mereka memiliki keturunan. Allah juga berfirman, apa tattakhiduna wa dzurriyyatahu awliya amin duni. Apakah kalian menjadikan dia dan keturunannya sebagai wali dari selainku? Saudara kaum muslimin, dalam ayat ini bahwasanya jin, setan memiliki keturunan. Apakah setan itu adalah jin? Dan apakah jin itu mereka makan dan minum? Apakah jin itu mereka mengetahui perkara yang gaib? Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.